Quran ada yang disebut dengan musyrikun. Orang musyrikun. Siapa orang musyrik ini? Orang musyrik ini bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Tapi orang musyrik ini adalah pengikutnya Majusi. Majusi ini dulunya itu terletak, pengikut Majusi ini terletak di Persia, Irannya sekarang. Maka mereka sebut, oleh sebagian para pengamat mengatakan, pengamat ideologi, Syiah sekarang itu Majusinya hari ini. Jangan pula bilang Syiah itu Majusi. Memang begitu. Karena dasar nenek moyang Majusi itu memang dari Persia. Dulu mereka dengan kekuatan mereka bisa menaklukkan Babilonia, Irak itu karena paham mereka adalah Majusi waktu itu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. InsyaAllah kita yang hadir, Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan insyaAllah. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Allah kumpulkan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat terbaik di sisinya bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, luaskan rezeki, Allah limpahkan keberkahan, Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salihah. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini, kemarin kita sudah bahas tentang Fir'aun, selesai 3 seri tentang karakter Fir'aun di dalam Al-Quran. 3 tokoh ternama Fir'aun yang belum Qarun ataupun Haman. Karena kemarin sudah kaji tentang Fir'aun, nah sekarang kita balik pada Fir'aun masa kini. Kita masuk dalam perang pemikiran balik. Sudah siap ya Bapak Ibu ya, perang pemikiran lagi ya. Di subuh hari ini saya ingin mengangkat satu tema, judulnya Abrahamic Religion, atau lebih tepatnya Abrahamic Faith. Dalam bahasa lain disebut dengan agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Dalam bahasa lain, dia ada 2 term, 2 bentuk kalimat. Yang pertama agama Ibrahim, yang kedua agama Ibrahim. Yang kedua agama Ibrahim, ini berbeda. Agama Ibrahim dan agama Ibrahim, ini berbeda. Kemudian dalam bahasa Arab disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
tentang millah Ibrahim, millata abina Ibrahim, millata abina Ibrahim. Jadi ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang persoalan agama Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah paham ini masuk dalam kategori paham sesat atau tidak sesat? Ini yang kemudian diperbincangkan. Pada tahun 1970-an, lebih tepatnya angkatan 70-an lah gitu, mengenal istilah Abrahamic Faith. Abrahamic Faith ini keimanan Abraham. Keimanan Abraham itu berarti trilogi. Trilogi itu 3 agama yang disebut di dalam buku pelajaran namanya agama yang saling berkaitan dari langit. Disebut dalam bahasa itu agama samawi. Di agama itu ada 2. Ada agama samawi, ada agama wad'i. Ini bisa didapat dalam pelajaran perbandingan agama. Apa yang disebut dengan agama samawi? Agama yang datang dari langit. Oleh sebagian kalangan, agama yang datang dari langit itu mana? 1 Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Majusi, yang keempat Islam. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Apakah Majusi bagian daripada itu? Tapi dalam trilogi agama yang disebut Abraham tadi atau Ibrahim tadi, tak masuk Majusi. Tak masuk Majusi, itu tak masuk. Maka disebut Yahudi, Nasrani, terakhir Islam. 3. Nah, nanti kita lihat model berfikirnya. Dan kita tengok dalam keadaan kita. Di dalam agama samawi yang dipercayai oleh para orientalis itu, 3 agama ini tidak boleh dipisah, berkaitan dan saling berkesinambungan dan saling bersinergi. Yahudi, Nasrani dan Islam. Sehingga menurut mereka Ibrahim ini adalah bapak semua agama. Nah, ini bahasa akhirnya. Bahasa akhirnya adalah Ibrahim itu bapak semua agama. Jadi dari Nabi Ibrahim lahir semua agama. Nasrani mereka sandarkan kepada kitabnya Injil. Injil siapa yang bawa? Nabi Isa alaihissalam. Sampai itu. Dari Ibrahim lahir, maka disebutlah Ibrahim 2 nama Nabi Ibrahim ini. Bapak semua nabi dan bapak semua agama. Maka menurut mereka Ibrahim ini adalah pusat daripada semua agama. Maka ada satu buku judulnya yang digadang-gadangkan oleh kaum liberal itu, Ibrahim bapak semua agama. Dibuatlah simbolnya. Pertama simbolnya itu simbol Yahudi, bintang, salib, kemudian kita ini apa? Bulan sabit. Disatukanlah 3 ini tadi. Disatukan 3 ini. Maka disebutlah di situ Ibrahim bapak semua agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya, yang disebut dengan Abrahamic religion. Seorang associate professor dalam penelitian serius dia mengatakan tentang Abrahamic religion. Apa kata beliau? Namanya Profesor Dr. Samsudin Arif. Dalam tulisan beliau beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, beliau posting di tulisan beliau tentang persoalan serius ancaman bagi umat muslim tentang Abrahamic religion. Paham agama-agama Ibrahim. Dalam pemahaman agama-agama Ibrahim ini, itu menjadi satu kesatuan paham yang baru yang dibawa oleh salah satu kelompok untuk mempopulerkan tujuan daripada Yahudi. Ini diikuti oleh Jewish community. Tahu Bapak Ibu Jewish ya? Kalau ada Jewish-nya itu mesti Yahudi.
Kalau ada Jewish-Jewishnya, jadi ada kelompok yang mempopulerkan ini. Namanya Jewish Community. Nah, Jewish Community ini punya satu tujuan yang ingin mempopulerkan kembali yang disebut dengan agama Ibrahim. Nah, nanti kaitannya sebenarnya sederhana, Pak. Kaitannya sebenarnya tujuannya pluralisme. Jadi nanti dibuatlah di Singapura itu, sekarang sedang lagi ramenya itu membuat satu kesatuan, 3 agama dijadikan satu. Jadi gini, satu pesantren atau satu tempat isinya 3 agama. Jadi siapapun yang mau masuk agama tersebut silahkan. Misal si Robert misal, capek dia masuk agama Islam, pindah dia agama Yahudi. Capek dia ke Yahudi, masuk dia ke Nasrani. Nanti capek dia ke Nasrani, dia pindah Islam lagi, terserahlah, pokoknya bebas. Nah, ini yang dipahami oleh mereka begitu. Jadi inginnya, tujuan gaya berfikir dia ini sebenarnya pluralisme. Bagaimana toleransi dalam beragama itu nampak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan setiap orang memeluk agama yang disukai. Kan begitu. Ada dalam undang-undang tuh. Kita tidak boleh melarang orang siapapun yang ingin memeluk agama sesuai dengan yang dia percaya, yang dia yakini. Jadi mau gontak-ganti agama silahkan, tak ada masalah. Karena diatur oleh undang-undang. Cuman dalam agama Islam tidak. Kita lihat dulu. Persoalan ini itu adalah persoalan serius. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ada konsep yang disebut dengan millah Ibrahim. Millata abina Ibrahim. Inilah dalil daripada mereka yang mengatakan bahwa adanya agama Ibrahim. Menurut kelompok ini, lebih tepatnya liberal plural. Liberalisme pluralisme. Kelompok ini mengatakan, dalil daripada agama Ibrahim merujuk kepada ayat di dalam Al-Quran tentang konsep millah Ibrahim. Nanti baru kita sebutkan apa itu millah Ibrahim, apa itu Abrahamic religion, apa itu Abrahamic faith, apa itu agama Ibrahim, samakah dengan agama Ibrahim. Ini masalahnya di sini nih Bapak Ibu. Cara memahami ayat Al-Quran, sehingga dalam hal ini oleh kelompok liberal tadi berhasil dia mengutarakan maksud dan tujuan seolah-olah yang mereka sampaikan itu berdalilkan Al-Quran. Sekarang kita lihat dulu. Kata mereka, yang disebut dengan Abrahamic religion itu adalah agama Ibrahim. Bukan agama Ibrahim, tapi agama Ibrahim. Kalau agama Ibrahim berarti Ibrahim punya agama. Sekarang pertanyaannya, apa agama Nabi Ibrahim? Ya menurut kita Islam. Menurut mereka tak sama. Menurut mereka agama Ibrahim bukan Islam. Menurut mereka agama Ibrahim 3. Karena hasilnya Ibrahim 3. Tapi dalam Al-Quran kita temukan Ibrahim itu tidak Yahudi wala Nasrani. Ibrahim tidak Yahudi ataupun Nasrani. Tapi Ibrahim itu beragamakan Islam. 1. Jadi agamanya Ibrahim adalah Islam, bukan Yahudi dan Nasrani yang kemudian Allah tekankan dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah menekankan itu? Karena Allah paham bahwa Bani Israel ini paling pandai mengotak-atik, sangat pandai mengotak-atik dan membuat fitnah serta merubah satu wacana pada wacana yang lain yang disukai oleh Bani Israel. Ini karakter Bani Israel sudah pernah kita sampaikan di sini. Ada sekian banyak 9 karakter yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Satu di antaranya yang suka memutarbalikkan fakta. Satu di antara karakter Bani Israel yang suka membalikkan fakta itu bisa kita temukan pada Israel sekarang, Yahudi sekarang. Itu bisa kita lihat. Nah, tujuan mereka sama.
karakter yang dahulu balik lagi kepada mereka, memutarbalikkan fakta. Apa memutarbalikkan fakta? Islam mengajarkan bahwa Nabi Ibrahim agama dari Islam. Kata Yahudi tidak. Ibrahim itu agama nenek moyang kami. Kata Nasrani tidak. Kata Nasrani, Ibrahim itu nenek moyang kami dan agamanya Nasrani. Ini poin pentingnya nih. Jadi semua mengklaim. Islam mengklaim, Yahudi mengklaim, Nasrani mengklaim. Pertanyaannya, mengapa kok 3 agama ini? Ini poin penting, Pak. Di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada yang disebut dengan kufar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini oleh para ulama diperdebatkan siapa kafir itu. Orang kafir ini siapa? Orang kafaru ini siapa? Sebagian ulama mengatakan semua orang yang tidak Islam itu kafir. Semua orang yang tidak Islam itu kafir. Sekarang kita lihat lagi. Dalam pandangan ulama yang lain termasuk para pemikir atau ahli tafsir kontemporer mengatakan orang kafir itu bukan semua agama, bukan. Selain daripada Islam, bukan. Tapi orang kafir itu ada 2. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani. Yang kelak mendapatkan julukan yang disebut dengan Alkitab. Ahlul Kitab. Berarti selain daripada 2 ini tak disebutkan Ahlul Kitab kata mereka. Karena Ahlul Kitab itu berasal dari 2. Satu orang Yahudi, yang kedua yang ketika itu ada. Di Madinah ada 3 kelompok musuh baginda Nabi. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga munafik. 3 musuh Nabi. Dalam ketiga musuh ini disatukan oleh Nabi dalam satu amandemen pertama di dunia. Satu amandemen perdamaian pertama di dunia setelahnya datang Inggris. Namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini pemersatu umat pada masa itu yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Siapa saja isinya? Muhajirin, Ansar, kemudian kaum munafik. Kaum munafik ini otomatis masuk dalam Islam. Mau dia Ansar maupun Muhajirin. Tapi banyaknya itu bukan pada kaum Muhajirin. Yang masuk ke dalam kelompoknya kaum-kaum Ansar. Orang-orang munafik. Yang kedua, yang selanjutnya ada Yahudi dan ada Nasrani. Yang kelak mereka yang berpaling daripada perjanjian tersebut. Yang berakibatkan diusir oleh baginda Nabi. Sejarah kenapa non-muslim tak boleh masuk ke dalam Madinah dan Mekah. Dimulai pada sejarah pembangkangan mereka. Dan fitnah mereka yang mereka buat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diusir sama Nabi dari Madinah. Semenjak itu tak boleh masuk orang-orang non-muslim. Orang kafir itu tak boleh masuk. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Arahnya sudah bisa dilihat. Agak berat atau ringan? Sedang ya? Kita ringankan lagi. Dah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu disatukan oleh Nabi. Yang disebut dengan Piagam Madinah tadi. Nah orang-orang ini disebut dengan kafir. Orang kafir. Yang kedua dalam Al-Quran ada yang disebut dengan musyrikun. Orang musyrikun. Siapa orang musyrik ini? Orang musyrik ini bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Tapi orang musyrik ini adalah pengikutnya Majusi. Majusi ini dulunya itu terletak, pengikut Majusi ini terletak di Persia, Irannya sekarang. Maka mereka sebut oleh sebagian para pengamat mengatakan, pengamat ideologi, Syiah sekarang itu Majusinya hari ini. Jangan pula bilang Syiah itu Majusi, memang begitu. Karena dasar nenek moyang Majusi itu memang dari Persia. Dulu mereka dengan kekuatan mereka bisa menaklukkan Babilonia, Irak itu karena paham mereka adalah Majusi waktu itu. Zoroaster kata dia. Zoroaster. Pahamnya Majusi ini berbeda. Sehingga dimaknakanlah oleh mereka ini, Majusi ini adalah musyrikun. Di dalam Al-Quran ada 2, kafaru dan musyrik. Asyraku wa kafaru. Orang kafir dan orang musyrik. Musyrik disebut dengan Majusi oleh sebagian para ahli mufassirin. Yang kedua
kafaru ini disebut dengan ahlul kitab. Maka kata Musda Mulia, profesor yang perempuan itu, nikah beda agama itu boleh asalkan bukan dengan dua yang tadi. Selain orang Majusi, selain daripada Majusi atau umat orang-orang yang berada di Indonesia ini, baik Buddha, Hindu, Kristen, Kongfucu dan lain sebagainya, itu tidak masuk itu. Boleh mereka nikah dengan itu, boleh kata dia. Karena kafaru yang dimaksud ini siapa? Ini kata si Musda Mulia. Jadi yang dimaksud kafaru ini, orang kafir ini, oleh beliau itu adalah orang-orang yang dulunya Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Dan sekarang kan tak ada lagi kata dia. Jadi boleh aja nikah sekarang. Ini pahamnya beliau. Jadi sekarang, kenapa konsepnya beliau bolehkan? Karena konsep trilogi yang tadi kita maksud. Ada unsur menyamakan semua agama, baik itu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan lebih-lebih sekarang semua agama disatukan. Lahirlah yang disebut dengan pesantren lintas agama. Tahu Bapak Ibu pesantren lintas agama? Pesantren lintas agama itu lahir atas dasar itu. Muncullah keinginan untuk mempersatukan umat melalui pesantren. Dibuatlah di situ pesantren lintas agama. Siapapun boleh masuk, agamanya silahkan. Satu, ada kiainya. Kiainya dari setiap agama ada di situ. Misal agama Kristen ada kiainya di situ. Agama Yahudi ada kiainya di situ. Pokoknya ada agama masing-masing. Dalam satu kelompok tadi, dalam satu pesantren, Islam ada kiainya. Nanti kalau kiainya berdoa, yang lain mengaminkan. Nanti kalau sebelahnya doa, yang lain mengaminkan. Kalau sebelahnya lagi berdoa, yang lain mengaminkan. Jadi sebenarnya konsep ini antara rancu dan rancu banget, gitu. Karena tidak ada unsur persatuan sebenarnya di situ. Mengorbankan akidah demi toleransi, mengorbankan akidah demi persatuan. Pertanyaannya, mungkinkah kita mengenyampingkan akidah kita demi persatuan itu tadi? Pada hakikatnya kalau kita mau memahami konsep persatuan itu atau konsep plural tadi, itu sebenarnya bebas tanpa harus menerobos hak-hak atau batas-batas tertentu. Ini sekarang ini memang diterobos semua. Nah, kata Dr. Samsudin Arif tadi dalam tulisan beliau itu, kata beliau, persoalannya tradisi agama Ibrahim ini adalah tradisi yang ingin dikedepankan oleh kelompok-kelompok orientalis yang latar belakangnya dikemukakan oleh kaum-kaum Yahudi. Tujuannya satu saja, melemahkan Islam. Bukan mempersatukan dan bukan memperkuat, tapi melemahkan Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman ya Bapak Ibu ya? Baik, kita kembalikan lagi. Sekarang kita lihat lagi. Ibrahim atau mengenal lebih dekat agama Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu jelas dalam paham agama kita Islam. Agama Nabi Ibrahim adalah agamanya Islam. Tak ada agama lain. Nabi Ibrahim tidak pernah mengumandangkan agama-agama yang lain. Hanya saja dari Nabi Ibrahim memang melahirkan keturunan para nabi. Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Siapa nama anaknya? Ismail dan Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Isa. Kemudian Nabi Ismail satu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dua ini semuanya menghasilkan kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Islam. Oleh kelompok orientalis tadi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Sepintas kalimat ini, itu salah atau betul kalimatnya? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran satu kesatuan. Betul apa salah?
betul pada masanya, salah pada saat sekarang. Karena pada masa itu Al-Quran belum datang, Zabur, Taurat, Injil selesai, disatukan isinya oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau dikatakan satu kesatuan pada masa itu iya, tapi sekarang tak. Ada satu buku, tapi ini agak sensitif, judul bukunya itu Pemalsuan Alkitab. Nah, judul bukunya boleh Bapak Ibu cari. Judul bukunya Pemalsuan Alkitab. Itu kalau dibahas geger kita. Apa maksudnya pemalsuan Alkitab? Itu sudah disampaikan oleh Allah. Kelak yang namanya Zabur, Injil, Taurat itu pasti akan berubah, dirubah oleh tangan manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, jadi harus dipahami. Karena pahamnya begitu. Semua kitab itu akan berubah pada masanya. Kenapa kita sebutkan berubah? Karena memang perkataannya begitu. Berubah semua isi. Kita ambil contoh Injil. Sekarang ada namanya materi kristologi. Materi kristologi mempelajari isi daripada kitab Injil tersebut yang kemudian diperdebatkan oleh para teolog-teolog tersebut untuk menguji kebenaran. Apakah Injil itu yang sekarang ini sama dengan yang dahulu? Atau bagaimana Injil sekarang? Apakah membawa agama yang mereka sebut ya, yang mereka sebut agamanya Isa? Apakah membawa misi agamanya Isa, Tuhannya Isa? Gitu. Ternyata tidak sama. Meskipun ada beberapa kitab Injil yang lain. Satu di antaranya adalah Injil Barnabas yang dianggap masih sejalan pada isi-isi yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep ini itu adalah konsep yang ingin mereka satukan kembali setelah semuanya tercerai-berai. Kata seorang orientalis dari Perancis itu, saatnya kita menyatukan kembali semua kitab ini dalam satu bingkai. Apa bingkai tersebut? Bingkainya adalah persatuan umat. Apa maksudnya persatuan umat? Menyatukan semua agama, menyatukan semua agama yang kelak hasilnya adalah menganggap semua agama ini karena satu nenek moyang dan satu paham teologi. Jadi ada dua makna. Satu nenek moyang, yang satunya lagi satu makna dalam teologi. Jadi maksudnya bagaimana tuh Pusat? Maksudnya begini. Agama Ibrahim ini punya dua makna yang harus kita pahami. Satu, Ibrahim ini nenek moyang bersama. Yang kedua, Ibrahim punya urusan tauhid, Tuhannya satu Allah. Maka semua agama ini, yang tadi tiga agama tersebut, Yahudi, Nasrani dan Islam tadi, bersatu padu dalam paham Ibrahim ini. Sehingga orang-orang yang berada dalam agama ini sebenarnya sama. Mau Yahudi dia, mau Nasrani dia, sama dengan Islam pahamnya. Itu maksudnya. Jadi artinya apa? Artinya kita sekarang ini dituntut untuk mengakui benar adanya agama Yahudi, benar adanya agama Nasrani. Bukan keberadaannya, benar adanya ajarannya, benar adanya apa-apa yang dikaji di dalam agama tersebut. Sehingga Islam harus mengakui kebenaran agama Yahudi, Islam harus mengakui kebenaran agama Nasrani. Nasrani juga begitu, Yahudi juga begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau tiga-tiga agama ini benar-benar sama dan sama-sama benar, kira-kira apa yang terjadi? Yang rancu kasihan, yang kasihan siapa? Yang punya akal. Kata yang punya akal, sebenarnya agama yang betul yang mana? Sehingga ini membantah ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran yang dibantah? Innad dina indallahi al-Islam. Memang tujuannya itu. Memang tujuannya itu. Untuk menghancurkan Islam itu butuh satu strategi yang memang mantap. Strateginya memang bagus. Tak lagi dengan senjata, tapi dengan fikiran. Maka kata mereka, semua agama itu benar. Bukan semua agama itu ada, semua agama itu benar. Sekarang Bapak Ibu,
di Selangor itu, Malaysia, beberapa hari yang di tahun 2024 itu pernah ditangkap penganut agama Abrahamic religion itu, Mila Ibrahim. Tahu Bapak Ibu dari mana mulainya? Dari mana asalnya? Dari Bogor, Indonesia. Ternyata misi ini dibawa oleh orang Indonesia. Yang orang Indonesia ini punya misi juga dari luar. Sebutlah dulu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar dulu ada tahun-tahun masa 2010 itu, kalau saya tak salah namanya Gavatar. Nah, tahu Bapak Ibu Gavatar ya? Ada namanya Ahmad Musaddiq. Nah, ini orang-orang yang mengaku nabi. Ini sebenarnya muncul aliran sesat gitu. Aliran-aliran sesat yang kemudian menyesatkan kita semua. Jadi ada aliran sesat yang sifatnya zahir, ada yang aliran sesat sifatnya semu. Ana yang sesat semu itu yang kayak tadi itu semu tuh. Kalau sesat kayak muncul nabi palsu gitu kan, itu kan sudah pernah terjadi. Masa nabi saja, nabi palsunya ada 7. Nabi masih hidup, nabi palsu sudah 7. Nah, bayangkan tuh, nabi masih hidup, nabi palsunya 7. Pertanyaannya setelah nabi meninggal, nabi palsu 7 atau makin banyak? Makin banyak. Setiap negara punya nabi palsu. Coba bayangkan, kalau sekarang negara ini ada berapa jumlah negara di dunia ini? Ada nabi palsunya masing-masing. Jadi pertanyaannya berapa jumlah nabi sekarang yang tersisa gitu? Banyak sekali nabi sekarang. Pada masa nabi, ketika nabi masih hidup, lahir atau muncul kelompok-kelompok nabi palsu. Sebutlah yang paling terkenal itu. Ada namanya Musailamah al-Kadzab, ada Tulaihah, ada satu lagi perempuan. Sana kalau tak salah. Binti siapa saya lupa. Haris. Binti Haris. Jadi pasca Nabi wafat, meninggal nih baginda Nabi, kata Musailamah al-Kadzab, aku bermimpi bertemu Tuhan gitu. Dan Tuhan memberikan aku wahyu. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu untuk menyampaikan wahyu ini kepada masyarakat. Musailamah al-Kadzab ini punya satu kehebatan, yang pada masa itu kalau dia punya kehebatan ini, itu mesti akan dihargai dan dihormati manusia. Pada masa itu, apa kehebatan itu? Bersyair. Jadi orang yang bisa bersyair itu adalah manusia terhebat, manusia terhormat, manusia yang mulia. Kenapa begitu? Karena waktu itu Al-Quran juga turun dalam bentuk syair yang indah. Sehingga oleh sebagian kalangan mengatakan, dalam ulama-ulama Quran itu mengatakan, orang yang pandai bersyair pada masa itu sangat-sangat dihargai dan dihormati. Jadi ketika dia jalan dan bersyair dia, itu orang-orang duduk Pak, untuk mendengarkan syair dia saja. Cuman mendengarkan syair dia saja. Duduk. Coba bayangkan tuh. Itu hebatnya waktu itu Musailamah al-Kadzab. Sehingga kata Musailamah al-Kadzab, wafat Nabi, kata Musailamah al-Kadzab, aku bermimpi bertemu dengan Tuhan. Nah, disinilah, dan aku diutus untuk menjadi Nabi setelah Muhammad, kata dia. Musailamah al-Kadzab ini Muslim yang keluar daripada Islam. Sebenarnya tidak keluar daripada Islam, tapi dia menganggap diri dia Nabi. Menikahlah dia dengan Sana binti Haris tadi, yang juga mengaku Nabi. Jadi ada Nabi perempuan. Nah, jadi selama ini kita tak paham, tak pernah tahu kalau Nabi itu ada perempuan. Ternyata dari Nabi palsu ada perempuan yang kelak menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Dan ketika menikah dengan Musailamah al-Kadzab, oleh Abu Bakr Siddiq diperangilah kelompok-kelompok ini. Saya lupa nama perangnya apa ini. Astagfirullah, nama perangnya saya lupa. Ini ada nama perangnya nih. Berperanglah mereka. Meninggallah yang disebut dengan Musailamah al-Kadzab, yang mengaku nabi palsu tadi. Sekarang kita perhatikan, Musailamah al-Kadzab, nabi palsu ini, yang lahir pada masa itu, yang muncul ketika Nabi masih hidup. Dia membawa satu ajaran yang bertolak belakang daripada Islam, tapi maksudnya sama. Misal gini, Islam bilang wajib puasa, kata dia tidak wajib puasa. Islam bilang puasa di siang hari, mereka puasa di malam hari.
Wajib zakat kata Islam, bagi mereka tidak wajib zakat. Wajib salat kata mereka, kata Islam, kata mereka tidak wajib salat. Sehingga paham ini yang kemudian dibawa oleh Musailamah al-Kadzdzab oleh sebagian kalangan, karena ini tidak membebankan mereka dalam urusan zakat, dalam urusan salat, dalam urusan ibadah yang lain, bisa diterima dengan baik. Karena waktu itu pasca perubahan daripada baginda Nabi ke Abu Bakar, itu ujian terberat yang diterima. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini tujuannya. Sekarang Abrahamic religion ini juga punya ajaran. Apa ajaran Abrahamic religion ini? Yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Satu, kita boleh bebas beribadah sesuai dengan paham kita masing-masing. Yang kedua, kita boleh keluar masuk agama sesuai yang kita inginkan. Nah, ini poin Pak. Yang ketiga, kita tidak boleh menyalahkan antara satu dengan yang lain, karena kita trilogi yang tak bisa dipisahkan. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa agama Ibrahim ini atau Abrahamic religion ini, paham-paham agama Ibrahim ini memiliki satu kesatuan dengan dua. Satu, Ibrahim nenek moyang kami, nenek moyang kalian, nenek moyang Nasrani, nenek moyang Islam, nenek moyang Yahudi. Maka kita satu. Yang kedua, Tuhan kita satu. Nah, ini poinnya Pak. Poin intinya, Tuhan kita satu. Artinya kalau Tuhan kita satu, Yahudi punya Tuhan Allah, Nasrani punya Tuhan Allah, Islam punya Tuhan Allah. Tiga-tiga ini satu, kata dia. Makanya disampaikanlah oleh Ulil Absar Abdallah, hanya saja menuju Tuhan yang satu itu punya cara yang berbeda-beda. Betul apa salah? Ada yang bilang betul, itu parah, betul itu. Betul apa salah? Jelas konsep ini salah kaprah. Kalau tiga-tiga ini ada dengan menjadi agama juga, pertanyaannya mana agama yang betul? Secara tidak langsung sudah mematahkan ayat di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Baik, ini Abrahamic religion. Nah, sekarang saya sampaikan misi terakhir mereka. Misi terakhir daripada Abrahamic religion ini adalah mereka menginginkan sekembalinya Yahudi nanti ke Israel, mereka ingin mengadopsi semua agama yang berpusat di Palestina, Yerusalem. Karena pusat nenek moyang mereka, Ibrahim itu ada di Yerusalem, Palestina, yang kemudian ada di Masjidil Aqsa. Sekarang kita singgung sedikit. Dalam pahamnya Yahudi tidak ada yang disebut Imam Mahdi, tapi pahamnya ada dua. Kelak menjadi superhero di akhir zaman yang akan membawa paham ini untuk balik ke asalnya. Satu, Messias of Yusuf. Yang kedua, Messias of David. David ini Daud, Yusuf Nabi Yusuf. Ini akan dibawa kembali. Dua ini, hero ini, oleh kita umat muslim itu Nabi. Nabi Yusuf dan Nabi Daud. Tapi Imam Mahdi itu berbeda, bukan Nabi, tapi datang dari cucu atau cicit Nabi, yang nanti datang oleh kelompok Syiah, juga dipahami sama. Nah, nanti pusatnya sama Pak. Semua pusatnya ada di Palestina, Yerusalem ini. Maka kata Yahudi, kita harus kembali. Kata Nasrani sama. Nasrani ada dua paham. Ada Nasrani memahami nanti Isa turun, itu dari bagian kami. Pahamnya mereka, hero-nya Nasrani adalah Isa. Tapi Nasrani yang dahulu, Kristen masa dahulu, atau namanya Al-Ahbashi itu, punya satu paham juga. Namanya superhero mereka Theodor. Nanti ke semua ini, hero ini lahir di tempat yang sama, yang mereka sebut sebagai tanah Palestina, Yerusalem. Makanya Pak, rujuknya ke sana semua. Kata Yahudi, kita satukan. Yahudi dan Nasrani tak bisa dipisahkan, karena satu kesatuan dari Bani Israel, dan Nasrani lahir daripada Bani Israel. Makanya kalimat ini tidak bisa disanding dengan kelompok Majusi. Kenapa? Majusi menurut mereka berbeda. Maka Majusi dalam Al-Quran disebut dengan musyrikun, Yahudi dan Nasrani disebut dengan ahlul kitab.
yang paham dengan kitab. Kalau tak paham berarti mereka kafir, orang yang menutup diri mereka daripada kebenaran Alkitab. Karena Alkitab yang datang kepada mereka itu benar. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali ke Palestina, Yerusalem tadi. Di sini tempatnya, Pak. Maka oleh mereka kami menanti itu hero kami di situ. Maka caranya satukan semua agama. Satukan semua agama. Maka tidak akan datang Mesias itu sebelum semua agama ini bersatu. Bersatu dalam pahamnya dia. Artinya kami agama Ibrahim harus muncul dulu di tempat tersebut. Datanglah kemudian Mesias of David dan Mesias of Yusuf. Mesias itu superhero-nya mereka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tujuan akhirnya sebenarnya dapat. Apa itu tujuan akhirnya? Ingin menciptakan perdamaian melalui paham teologi Abrahamic religion, agama-agama Ibrahim yang disatukan. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan para ulama tentang Abrahamic religion ini. Saya ambil dari pahamnya Profesor Dr. Samsudin Arif. Kata Profesor Dr. Samsudin Arif, satu, kerancuan gaya berfikir yang dimaksudkan oleh kelompok tersebut adalah mereka menganggap semua agama ini sama. Bukan sama keberadaannya, tapi sama-sama benar adanya. Rancu. Artinya kita umat muslim dituntut untuk membenarkan agama yang lain. Artinya kalau kita membenarkan agama yang lain, secara tidak langsung kita sudah mematahkan konsep di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Satu. Yang kedua, kata Profesor Dr. Samsudin Arif dan Dr. Fahmi Salim dalam tulisan mereka tentang Abrahamic religion, mereka ingin mengangkat paham teologi keinginan mereka Abrahamic ini untuk merusak paham akidah-akidah yang berada di tubuh umat muslim itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya melemahkan Islam melalui pola pikir tersebut sehingga melahirkan Islam yang dhaif, yang lemah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tujuan mereka menciptakan umat muslim bukan umat mukmin. Muslim bisa jadi tidak beriman. Karena banyak orang muslim tidak beriman. Kita ambil contoh. Contohnya, pada masa Nabi banyak umat muslim. Tapi ada di antara umat muslim itu yang munafik. Yahudi Nasrani pada masa Nabi di Madinah itu muslim. Setelah ada perubahan kiblat baru mereka keluar. Kata Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram, keluar mereka. Yahudi Nasrani tadi, murtad dia. Tersisalah orang munafik tadi. Nah, sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Tersisalah orang munafik. Itu yang ketiga. Jadi mereka inginkan lahir yang disebut dengan generasi-generasi bukan mukmin tapi muslim. Artinya apa? Orang-orang muslim yang bisa diajak untuk bersatu dalam satu paham. Yang keempat, apa kata mereka? Hindari persoalan pertumpahan darah dan perpecahan dan perselisihan persoalan teologi agama. Karena kita punya satu kesatuan, nenek moyang yang sama, Tuhan yang sama. Maka hindari perselisihan. Paham sampai di sini? Artinya satu saja harapan mereka. Kalau kita menyingkir dari paham akidah kita, berarti kita kembali, kan begitu. Yang terakhir, yang kelima, yang mereka inginkan adalah keberadaan dan kebenaran agama ini di sisi umat muslim itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, umat muslim dituntut untuk mengakui keberadaan dan kebenaran agama Yahudi dan Nasrani dalam konteks ini. Dulu bisa kita terima, sekarang tak bisa kita terima. Karena dulu Yahudi bukan agama. Yahudi dulu kelompok pengikut Yahuda. Nasrani kitabnya dulu bisa kita terima. Tapi setelah mereka anggap Isa mereka salib, kita tak bisa terima. Karena perubahan itu setiap waktu terus terjadi. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita terhadap konsep ini? Dan apa dampaknya bagi kita sekarang? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dampak agama ini melahirkan orang-orang yang pluralisme, yang menganggap semua agama benar. Apa dampaknya pada kehidupan kita? Satu, dampak dalam kehidupan kita adalah lahir generasi-generasi yang lemah dalam keimanan.
Yang kedua, ini akan dimasukkan dalam kurikulum. Setiap agama harus menghargai agama yang lain. Sehingga kita tak bisa berbicara kelak tentang agama-agama yang manapun dan tidak bisa menyalahkan agama yang manapun. Kenapa demikian? Pada akhirnya kita akan tertuju pada satu pusat. Apa itu? Memahami dan mengakui kebenaran. Berat Bapak Ibu bagi kita, bahaya bagi kita sangat Pak, karena akan melemahkan iman kita. Yang ketiga sikap kita adalah sebagai orang beriman, kita harus mawas diri. Maka sekolahkan. Ini kemarin ada yang bilang begini, Ustaz, kan tidak persoalan Ustaz kami sekolahkan anak, kan tidak ada masalah. Mau kami sekolahkan anak kami di sekolah non muslim, sekolah kafir, sekolah Buddha, sekolah Hindu, kan tak ada masalah. Yang penting kan anak kami sholat. Yang penting anak kami rajin. Yang penting anak kami cerdas. Saya agak sedikit tergelitik dengan kalimat ini Bapak Ibu. Tidak ada masalah kan anak kami sekolah di situ? Memang tak ada masalah kah? Sekarang tak ada masalah. Kita tidak tahu ke depan Pak. Ini cerita. Seorang anak sekolah di salah satu sekolah non muslim. Kata orang tuanya, yang penting kau bagus belajar, bisa rajin. Pokoknya kuatkan imanmu. Kuat Pak imannya, awal-awal kuat. Kelas 6 anak tuh setelah sepekan menjadi duduk di kelas 6, dia bilang sama mamanya begini, "Mak, aku mau pindah agama," kata dia. "Aku mau pindah agama," kata dia. Apa kata mamanya? "Kau ini sedang sehat apa tak sehat?" "Serius Mak," kata dia. "Aku sedang mau pindah agama." "Apa masalah kau mau pindah agama?" "Kawan-kawan aku tak ada yang sholat," kata dia. "Kawan-kawan aku tidak ada yang sholat," kata dia. Bingung mamanya langsung. Mau ditarik keluar dari situ dia sudah kelas 6. Tidak ditarik ini berbahaya. Akhirnya dia konsultasi. Singkat cerita, anak tuh keras untuk minta keluar daripada situ. Akhirnya keluar anak tuh. Keluar agama, pindah agama dia. Pindah ke agama kawan dia. Kita tidak menjelekkan yang lain Pak. Tapi posisinya, setiap agama punya doktrin masing-masing. Dan saya yakinnya itu setiap agama punya doktrin. Dulu Bapak Ibu, saya masih ingat betul itu. Pernah terjadi ada program penghapusan materi agama. Itu kalau sempat terjadi, itu kan masalah itu. Yang kedua, pada masa Nadiem Makarim kemarin itu sempat ada wacana setiap agama bersatu dalam satu ruang itu. Jadi kalau yang berdoa Islam, agama yang lain ikut mengaminkan. Gitu. Kalau agama yang lain berdoa, Islam ikut mengaminkan. Gitu. Itu kan kasus itu, kasus parah itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak sedang berbicara sesuatu yang remeh-temeh, tapi kita sedang berbicara sesuatu yang sangat urgent di negara kita sekarang tentang persoalan ini. Karena kelompok-kelompok ini, di balik kita sedang berperang dengan Israel, Yahudi, mereka eksis juga, eksis. Ada namanya Hasbara. Hasbara ini satu kelompok yang memang sebagai perpanjangan tangannya Israel di Indonesia. Sampai ada dugaan yang dikatakan oleh, ada kata Dr. Fahmi Salim itu, ada indikasi campur tangan orang-orang Israel atau Yahudi ini di salah satu masjid terbesar di Indonesia. Coba bayangkan, indikasi. Pertanyaannya, pernah salah satu di antara pengamat ideologi Yahudi itu mau diundang ke salah satu masjid terbesar di Indonesia? Nah, coba bayangkan. Ini kan kacau nih. Ini sebenarnya kalau saya sebutkan mesti semua tahu Bapak Ibu. Pasti tahu. Waktu itu. Dan itu bukan main-main Pak. Bukan main-main. Sampai indikasi ini sampai. Tujuan mereka kan cuma satu itu. Satu saja. Apa maksudnya mengajak itu? Bukan tanpa maksud. Mesti ada kontrak politik di belakang. Baik itu politik secara zahir ataupun politik secara tidak zahir. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Sekarang ini aliran sesat ini banyak sekali. Banyak.
menghantui kita. Bayangkan sampai paham milah Ibrahim ini sampai ke negeri Selangor, Singapura, yang bawa ternyata orang Indonesia, orang Bogor. Dari tahun 2010 mereka eksis sampai selanjutnya. Di beberapa tahun yang lalu di salah satu kota besar di Indonesia juga paham ini pernah seminarkan secara terbuka di Yogyakarta, di salah satu universitas di Yogyakarta. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sedang berperang betul-betulan gitu kan dengan kondisi kita hari ini. Yang kita khawatirkan, memang sebenarnya kita tak terlalu mengkhawatirkan Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini gitu. Tapi kita mengkhawatirkan generasi melalui program pendidikan pemerintah yang kita takutkan cacat ataupun akut ataupun sakit. Karena memang kita sendiri agak sulit untuk masuk. Kita ambil contoh pakar pendidikan, namanya Adian Hussein. Berkali-kali menyampaikan paham ini, berkali-kali menyampaikan program pendidikan terbaik ini untuk disampaikan kepada anggota dewan. Nampaknya memang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Artinya tak masuk. Itu sulitnya Pak. Karena memang sulit. Kenapa begitu? Islam tidak boleh eksis. Islam tidak boleh eksis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini baru sebagian daripada apa yang terjadi di negara kita, khususnya umumnya di mana-mana. Kita harus punya program khusus pendidikan agama yang kuat bagi anak-anak kita. Karena penyimpangan agama itu disebabkan 5 hal. Satu diantaranya adalah pemahaman agama yang lemah yang kita berikan kepada generasi-generasi kita. Kuncinya kata Dr. Budi Ashari, orang tua harus soleh dulu. Orang tua harus soleh. InsyaAllah ke depan kita sampaikan karakter keluarga di dalam Al-Quran. Ada 4 karakter. Mudah-mudahan jika Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan 4 karakter itu sebagai bendungan atau bangunan yang kokoh untuk memberikan bendungan terhadap paham-paham seperti ini yang menyesatkan. Mudah-mudahan kan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan Allah ridai, Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da ad-din. Allahumma thabbit qulubana bil iman. Allahumma idna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.